Shalom, puji nama Tuhan. Selamat sore untuk kita semua. Kita mau percaya bahwa hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan, hari yang dijadikan oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita memberikan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan kita. Sebab waktu-waktu ini adalah waktu yang diberikan oleh Tuhan. Mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Sore hari ini kami bersyukur untuk hari yang Kau jadikan bagi kami. Kami sungguh bersuka cita Tuhan atas pimpinan-Mu, atas penyertaan-Mu ya Bapa. Biarlah sore hari ini kami datang kepadamu Tuhan, membawa ucapan syukur kami, membawa kerinduan hati kami Tuhan, untuk kami dipenuhi lagi oleh hadirat-Mu, untuk kami boleh diteguhkan lagi melalui firman-Mu ya Bapa. Tuhan berkati ibadah kami ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Sebab hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan kita. Kita mau bersuka cita untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Hari yang telah dijadikan
bersukacita untuk Tuhan, sebab sungguh nyata kasih Tuhan kepada kita semua. Haleluya. Seindah pelangi, begitu pula kasih Tuhan bagi setiap kita, begitu indah. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Haleluya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, sebab Kau yang setia Tuhan, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Katakan sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Haleluya Tuhan, terima kasih untuk setiap kasih setia-Mu dalam hidup kami. Ajaib Kau Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Tak terbayang kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita yang senantiasa dicurahkan bagi hidup kita. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Sebab Kau ajaib
yang termulia bagi setiap kami Tuhan. Engkau Yesus satu-satunya jalan kebenaran dalam hidup kami ya Bapa. Bila saat ini selama kami mau hidup, kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Kami mau terus memandang wajah-Mu dalam hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Biarlah selama kami hidup, kami mau sembah Kau Tuhan. Ku hidup bagimu, mataku tetap menyandang-Mu. Dunia tak bisa. Kami mengucap syukur pada sore hari ini kami kembali datang kepadamu. Kami menyiapkan hati kami untuk kami boleh merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami sadar firman-Mu itu bisa mengajar setiap kami, mengubah karakter kami, dan mengingatkan setiap kami akan semua kesalahan kami. Tolong kami supaya pada sore hari ini kami boleh merendahkan hati kami, untuk kami boleh diajar oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini sepenuhnya dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus yang berbicara secara khusus kepada setiap kami, menyampaikan rema-rema firman Tuhan yang khusus kepada kami ya Bapa. Terima kasih di dalam nama Yesus. Kami minta urapan yang baru daripada Tuhan mengurapi setiap kami, baik kami yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita langsung saja ya belajar firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja, pasal yang kelima. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat 14. Kitab 2 Raja-Raja, ayat pasal 5 ayat 1 sampai 14. Ini adalah kisah tentang panglima ya, namanya itu Naaman. Saudara yang sudah pernah atau sudah sering membaca Alkitab pasti tahu kisah ini ya. Kita akan bahas ini. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kesembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel?
Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali, seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Puji nama Tuhan. Pada sore hari ini kita akan belajar mengenai pride, saudara. Pride. Pride itu bahasa Indonesianya adalah kesombongan. Atau lebih tepatnya itu keangkuhan diri. Pride. Ini agak sedikit lebih dalam daripada sekedar orang yang punya sesuatu lalu kajoan itu, saudara. Sombong. Wow, aku punya ini, punya itu, dan sebagainya. Ini lebih ke sikap hati yang tidak terlihat secara langsung, tetapi ternyata kelihatan secara tersirat itu saat ada masalah, saudara. Jadi pride ini biasanya dimiliki oleh hampir semua orang. Pride atau keangkuhan, ya. Ini kita akan belajar dari Naaman, ya. Naaman ini adalah seorang panglima bangsa Aram ini ya, saudara. Kalau sekarang itu Suriah ya. Suriah ini termasuk wilayah yang cukup besar, ya. Dan waktu itu Suriah sudah berperang dengan Israel, sudah berperang juga. Nah, Panglima Naaman ini kan sakit kusta. Sakit kusta ini waktu itu konon adalah sakit yang tidak bisa sembuh. Jadi harus dikucilkan karena sangat menular, seperti itu. Nah, Naaman ini adalah seseorang yang sangat luar biasa, ya. Dia itu dikagumi. Terus dia itu juga pahlawan perang yang perkasa. Semua orang di Syria, ya, di Suriah waktu itu sangat mengagumi Naaman. Nah, dengan statusnya, ya, yang seperti itu, Naaman ini punya alasan untuk menjadi sombong, saudara. Dia secara tidak sadar memiliki kesombongan di dalam hatinya. Dia merasa sukses, ya. Selama berperang dia itu merasa, aku tidak pernah kalah, menang terus gitu. Jadi dia punya kesombongan yang dia tidak sadari. Nah, dari manakah kesombongan ini terlihat, ya? Awalnya kesombongan ini tersembunyi sifatnya, saudara. Jadi pride itu sifatnya tersembunyi, tidak terlihat. Orang sepertinya akan tetap kelihatan rendah hati sampai dia dihadapkan pada sebuah kesulitan. Maka biasanya kesombongan itu akan terlihat. Nah, bagaimana cara Tuhan menyingkapkan kesombongan Naaman? Nah, ternyata, ya, ada beberapa hal yang kita perhatikan di sini itu menarik, saudara. Dan ini memperlihatkan bahwa Naaman ini mulai sama Tuhan itu mulai disingkapkan kesombongannya, gitu, ya. Nah, sekali lagi ingat, ya, latar belakangnya. Naaman adalah seorang panglima perang. Bisa dibilang dia itu pahlawannya negeri Suriah ini, saudara. Dan dengan kedudukan yang cukup tinggi, dia itu punya hubungan yang dekat dengan raja. Dari mana kita tahu? Karena waktu dia kepingin menemui seorang nabi di Israel, itu yang ngasih surat pengantar itu rajanya langsung. Dari raja ke raja, kan gitu, ya. Nah, kita akan baca ayat 2, ya, saudara. Ini mulai, ya, Tuhan memproses, ya, kesombongan si Naaman ini mulai diungkap. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Jadi kan memang Suriah dengan Israel ini dulu perang, ya, di masanya Naaman ini. Lalu ada beberapa orang dari Israel yang ditawan gitu. Maksudnya dijadikan tawanan perang gitu, ya. Dan salah satunya adalah seorang anak perempuan. Terus menjadi pelayannya istri Naaman. Ini sebetulnya pelayan ini kata yang lebih halus, ya. Kalau zaman dulu itu disebutnya apa? Budak. Ayat 3. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Yang pertama, saudara, cara Tuhan menyingkapkan kesombongan dalam diri Naaman. Pertama,
Ternyata tawaran tentang kesembuhan ini bukan datang dari temannya sesama pejabat, tetapi sarannya itu datang dari seorang budak perempuan. Orang yang pangkatnya itu paling rendah ya, kalau di Timur Tengah waktu itu paling rendah. Jadi ternyata pertolongan ini bukan datang dari rajanya, dari orang-orang sesama pejabat, sesama panglima, tapi ternyata sarannya ini ternyata dari seorang anak perempuan. Seperti itu. Nah, ini adalah langkah pertama ya, Tuhan mulai mengikis kesombongan dalam diri Naaman. Ternyata tidak selalu ya pangkat kita atau apa yang kita miliki, kesuksesan yang kita dapat, itu selalu bisa menolong kita. Tidak selalu, saudara. Seringkali pertolongan itu justru muncul awalnya itu dari sesuatu yang kita anggap remeh. Seperti itu. Nah, yang kedua, ayat 9 kita lihat ya. Ayat 9. Nah, ini ceritanya saya skip ya, yang waktu Naaman datang ke raja itu enggak terlalu penting, saudara. Yang ini, datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Ingat ya, Naaman datang sendiri dengan kuda dan kereta. Dan saudara ingat tadi Naaman itu enggak cuma bawa kuda sama kereta. Dia bawa banyak barang perhiasan. Ya, banyak sekali. Di ayat-ayat sebelumnya ya, kalau kita lihat di ayat yang ke-5 ya, itu dia bawa 10 talenta perak, 6.000 sikal emas, 10 potong pakaian. Jadi ada banyak yang dia bawa. Kita kembali ke ayat 9 ya. Lanjut ayat 10 aja. Nah, ketika bisa dibayangkan ya, Naaman ini panglima datang ke rumahnya Elisa. Sudah sampai depan pintu rumahnya. Apakah Elisa menemuinya? Tidak. Elisa menyuruh seorang suruhan. Nah, yang disuruh menemui Naaman itu adalah seorang suruhan. Kok bisa? Naaman ini pasti berpikir begini, saudara. Loh kok dianggap remeh ya saya ini. Gitu. Dia itu panglima loh. Datang ke rumahnya seorang nabi, nabinya tidak mau nemui. Yang menemui dia adalah seorang suruhan. Seperti itu. Dan lebih parahnya lagi, suruhannya ngomong, Naaman disuruh mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Marah akhirnya Naaman. Marah. Nah, disinilah kesombongannya terungkap. Ternyata Naaman itu punya kesombongan yang cukup besar. Nah, kita akan teliti ya, kenapa Naaman marah? Ya. Pertama, kita lihat di ayat 11. Ini, Naaman itu punya ekspektasi, karena dia ngomong gini, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar. Ya, datang keluarin maksudnya nemui dia kan. Lalu berdiri memanggil nama Tuhan. Lalu menggerakkan tangannya. Jadi diginikan sudah. Dalam nama Tuhan Yesus, penyakit kustanya sembuh. Wah, ini. Dia berharap begitu. Berharap ekspektasinya ini dipenuhi. Ekspektasi. Berapa banyak di antara kita datang kepada Tuhan minta pertolongan, kita itu punya ekspektasi loh. Gini, misalkan, kalau saya punya hutang, pingin saya lunasi, kita berdoa kepada Tuhan, kita ekspektasinya ada seseorang tiba-tiba nelpon kita, nawari uangnya untuk melunasi gitu. Itu kan ekspektasi. Padahal cara Tuhan kan belum tentu begitu. Ada banyak cara Tuhan yang bisa dilakukan. Misalkan tiba-tiba kita diberikan pekerjaan yang lebih banyak. Tujuannya supaya kita dapat pendapatan yang lebih banyak. Sehingga kita bisa melunasi. Itu contoh. Kita itu sering ya datang kepada Tuhan berdoa, tapi punya ekspektasi di pikiran kita. Punya harapan, punya sangkaan, punya asumsi. Kalau aku berdoa seperti ini nanti Tuhan bakal buat begini. Tuh. Sebentar, saudara. Tuhan ini tempat saudara menyembah apa suruhan saudara? Kenapa kita datang dengan ekspektasi? Ketika Naaman datang kepada Elisa dengan sebuah ekspektasi di pikirannya, dengan sebuah sangkaan, dia sebenarnya tidak sedang mencari pertolongan. Dia itu seperti
seolah-olah menyuruh seorang bawahan untuk menyembuhkan dia. Karena dia itu datang dengan sangkaan, dengan ekspektasi. Seharusnya kalau kita ini minta pertolongan orang, kita ini kan terima saja orangnya mau ngapain. Betul apa enggak? Tapi kebanyakan kita itu enggak begitu. Orang-orang manusia itu punya pride yang besar. Jadi harapannya itu, dia selalu punya harapan. Sebaiknya kamu begini aja, lakukan ini aja. Jadi seolah-olah seperti kita ini yang pegang kendali meskipun kita ini yang bodoh aslinya. Bukankah begitu? Jadi ini namanya kesombongan, pride. Naaman ini punya pride yang besar. Yang pertama ya, ekspektasinya tidak terpenuhi. Naaman itu berharap Elisa itu melakukan ritual-ritual seperti di pikirannya. Ternyata enggak terjadi. Marah dia. Ekspektasinya tinggi tetapi ternyata runtuh seketika. Karena ternyata yang dilakukan Elisa tidak sesuai ekspektasinya. Yang kedua, dia merasa direndahkan. Naaman ini merasa direndahkan. Padahal juga enggak ada yang merendahkan dia. Enggak ada yang benar-benar ngomong sama dia, kamu ini orang yang rendah. Enggak ada. Semua itu hanya muncul di pikirannya karena dia melihat caranya Elisa ini menyambut dia tidak seperti yang dia mau. Dia merasa direndahkan dengan Elisa tidak mau datang keluar menjumpai dia. Dia merasa direndahkan ketika dia itu hanya ketemu sama suruhannya, itu jadi merasa direndahkan. Seperti itu, saudara. Kenapa dia bisa merasa direndahkan? Ingat sekali lagi, dia menyimpan kesombongan yang tersembunyi. Karena dia adalah seorang panglima yang sukses. Jadi dia merasa perlu dihormati sebagai seorang tamu. Lah ini dia merasa direndahkan. Yang ketiga, dia merasa budayanya itu lebih baik atau bangsanya itu lebih baik daripada bangsanya Elisa, yaitu Israel. Dari mana kita tahu? Kita lihat ayat 12. Kan ingat ya saudara, kan disuruh mandi di sungai Yordan. Sungai Yordan itu kan di Israel. Nah, dia ngomong, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik. Damsik itu kalau sekarang namanya itu Damaskus. Saudara. Jadi itu ibu kotanya Syria. Bukankah sungai-sungai di Damsik, namanya sungainya itu Abana dan Parpar. Itu lebih baik dari segala sungai di Israel. Saya coba search ya, kenapa kok disebut lebih baik? Itu ternyata secara luasnya, terus beningnya, saudara. Sungai Abana Parpar ini jauh lebih bening dan lebih indah secara kelihatannya itu daripada Yordan. Karena ternyata sungai Yordan di Israel itu kotor, saudara, keruh. Lalu di tepi-tepi sungainya itu banyak semak-semak belukar. Jadi sungainya itu seperti sungai di gurun gitu loh, saudara. Karena memang sungai di gurun ya, sungai Yordan ini. Jadi sungai yang kotor sekali, coklat gitu, saudara. Lah dia ini ngomong loh, lebih bagus sungai-sungai di tempat asal saya. Sungainya jauh lebih baik. Lebih baik itu maksudnya lebih indah, lebih cantik, lebih bening. Dan dia secara tidak langsung itu mengungkapkan bahwa bangsanya itu lebih baik daripada bangsanya Elisa ini. Seperti itu. Lalu ya, dia juga merasa gengsi karena pertolongan yang dia dapat ini itu datang dari bangsa musuhnya. Kan waktu itu masih masa perang dengan Israel, saudara, Suriah ini. Jadi dia itu merasa bangsa Israel ini bangsa yang lebih kecil ya. Karena kalau kita lihat di peta juga memang Israel itu kelihatan kecil wilayahnya ya. Jadi dia itu merasa sombong, merasa wong ini bangsa yang lebih miskin dari saya kok berani-berani nyuruh saya mandi di sungai Yordan seperti itu. Nah, ini ya saudara, kesombongan ini berbahaya. Kesombongan itu biasanya tidak disadari oleh kita. Kita sering merasa kita ini rendah hati. Tetapi ketika sampai di situasi-situasi yang mepet saudara, memojokkan, maka nanti baru terlihat kita ini punya kesombongan atau enggak. Kesombongan itu adalah sesuatu yang yang membuat kita tuh merasa aku enggak perlu pertolongan orang. Aku enggak perlu kamu ngatur saya. Aku enggak perlu. Lah, itu kesombongan, saudara. Merasa mampu sendiri, merasa lebih besar sendiri,
merasa kamu ngeremehno saya, padahal enggak ada ngeremehin juga. Cenderungnya kesombongan ini muncul dari asumsi-asumsi pribadi, dari pemikiran-pemikiran, sangkaan-sangkaan. Seperti itu. Nah, tetapi ya, Tuhan ini memang punya rencana besar atas Naaman. Tuhan itu enggak mau langsung menyembuhkan si Naaman. Karena Tuhan tahu sumber dari penyakit kustanya itu adalah kesombongan yang tersembunyi ini tadi. Jadi Tuhan ya sebelum menyembuhkan fisiknya, Tuhan ini mau menyembuhkan hatinya dulu. Jadi Tuhan mau Naaman ini sembuh hatinya supaya tidak lagi sombong seperti itu. Nah, caranya Tuhan bagaimana? Kita lihat ayat 13. Kan ini ya 12 tadi kan ngomong berpalinglah ia dengan panas hati. Lah 13 ini Tuhan membuat pegawai-pegawainya, anak buahnya si Naaman, lagi-lagi yang ngomong sama Naaman itu anak buahnya. Hebatnya ya, anak buahnya ini berhasil loh mempengaruhi Naaman. Ini kalau bukan Tuhan yang ikut campur kan enggak bisa, Saudara. Karena orang yang sudah sombong itu pasti enggak mau diomongin, apalagi sama anak buahnya yang notabene lebih rendah pangkatnya. Tetapi ya, ternyata memang Tuhan ini memakai anak buahnya ini, pegawai-pegawainya. Setelah Naaman dikasih tahu sama pegawainya, loh, Pak, ini saya bahasakan dengan lebih sederhana. Loh Pak, kan Tuhan ini, kan Bapak ini enggak disuruh melakukan sesuatu yang sulit. Umpama Bapak suruh nyemplung jurang aja pasti Bapak mau kan. Yang penting sembuh. Umpama suruh bayar upeti sampai separuh dari harta disuruh kasih, pasti Bapak kan mau melakukannya. Lah, sekarang loh cuma disuruh mandi saja, masa enggak mau? Nah, istilahnya gitu. Pegawai itu ngomong gitu. Loh, sekarang ini gampang, cuma suruh mandi. Kan syaratnya gampang. Nah, dari sini ya, Naaman ini tercelik kan. Duh, iya bener juga ya. Lah, dari situlah dia menyadari bahwa dia ini sombong. Loh, wong disuruhnya itu bukan disuruh hal yang sulit. Hanya disuruh mandi. Hanya suruh mandi. Yang dia permasalahkan itu sungai tempat dia mandi, bagaimana sikapnya Elisa dan sebagainya dan sebagainya. Dia lupa bahwa syarat untuk dia jadi sembuh itu sebetulnya sederhana. Ingat saudara, kalau kita menyimpan kesombongan di dalam hati kita, hal yang sederhana pun bisa jadi runyam. Hal yang sebetulnya itu solusinya gampang, itu jadi sulit. Biasanya bukan karena sulit beneran, tapi karena kita ini sombong. Sombong. Keangkuhan diri kita itu membuat sesuatu yang mudah jadi terlihat sulit. Jadi ya mulai sekarang saudara, kita mesti belajar bahwa kita mesti mengakui saudara, kalau ada kesombongan dalam diri kita itu pasti ada. Dalam bidang-bidang tertentu, dalam hal tertentu pasti ada saudara. Kita yang merasa selama ini tahu banyak hal, lalu tiba-tiba ada orang lain yang kasih tahu, kita pasti akan ngomong gini, kamu ngeremehno aku ya. Duh, padahal tidak ada yang meremehkan loh. Tidak ada salahnya kan, orang dari mana tahu kita ini tahu apa enggak? Kan enggak tahu. Kesombongan yang membuat hal yang biasa itu jadi sulit. Hal yang sederhana itu jadi sulit. Itu namanya kesombongan itu penyebabnya. Nah, kita lihat ayat yang ke-14. Apa yang terjadi setelah Naaman mau merendahkan dirinya? Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Wow. Jadi ya dari ayat 14 ini kita sudah tahu bahwa Naaman akhirnya mau untuk menurunkan egonya. Ya sudah tak turuti. Dia mau menurunkan egonya akhirnya. Ya sudah tak turuti. Dia akhirnya membenamkan dirinya berapa kali saudara dalam sungai Yordan? 7 kali. Saya bisa bayangkan saudara, dia waktu membenamkan itu pasti sambil jengkel saudara. Masihan hatinya itu. Karena dia kan dari rumahnya Elisa sudah marah-marah gitu loh. Dia pasti waktu membenamkan diri itu juga masih ada sisa-sisa emosinya masih ada saudara. Tapi yang penting itu dia manut. Mau merendahkan dirinya, mau menurunkan egonya, ya sudah, saya akan taat saja. Celup sekali, saya rasa dia pasti sambil ngomel sudah. 2 kali, karena dia sudah punya
sesuatu pikiran yang remeh kan saudara, meremehkan ritual ini gitu loh. Dia 3 kali, 4 kali, sampai ke 6 kali dia merasa enggak ada perubahan. Dia mikir ini bisa beneran sembuh apa enggak. Nah, ternyata setelah 7 kali pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Cara Tuhan ya bekerja luar biasa. Kita lihat ini ya. Jadi ya, cara Tuhan itu menyembuhkan fisik seseorang, itu yang pertama adalah menyembuhkan hatinya dulu. Makanya kita tuh sering mendengar kesaksian orang-orang yang sakit itu biasanya sembuh setelah dia itu melepaskan pengampunan kepada seseorang atau dia itu memulihkan hatinya dulu yang pahit. Itu karena memang penelitian medis itu membuktikan ya, 70% penyakit fisik itu disebabkan oleh hati, kondisi hati. Nah, ternyata ya saudara, kesombongan itu bisa menghalangi mujizat. Kesombongan itu bisa membuat solusi yang sederhana itu menjadi sulit. Kesombongan juga membuat kita ini sulit mengalami pertolongan Tuhan. Karena ya, kalau Tuhan itu berkeinginan menolong kita, Tuhan itu pertama kepingin kita itu merendahkan diri dulu. Karena hanya orang-orang yang rendah hati saja mereka yang akan taat kepada Tuhan. Selama kita punya pride, kesombongan dalam hati kita tidak mungkin bisa jadi orang yang taat. Tidak bisa. Orang sombong tidak bisa taat, tidak bisa. Tidak ada ceritanya orang sombong itu manut, tidak ada. Semua orang sombong itu tidak manut. Hanya orang-orang yang rendah hati saja itu yang pasti taat kepada perkataan Tuhan. Dan kesembuhan yang dialami Naaman, perhatikan saudara, itu terjadi sesuai dengan perkataannya Elisa. Jadi 7 kali membenamkan diri di sungai Yordan. Jadi semua perkataan Tuhan itu mesti kita taati 100%. Harus 100% manut. Orang sombong tidak akan taat 100%. Karena dia merasa sebagian masalahnya bisa dia atasi sendiri. Seperti itu saudara. Nah, sebagai penutup ya, ayat firman Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 6. Ini ayat firman Tuhan yang klasik, tetapi mudah-mudahan ini juga jadi firman yang luar biasa ya. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan yang kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin saudara. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema yang bisa berguna ya dalam kehidupan kita. Belajar jadi orang yang rendah hati. Jangan sombong saudara. Akuilah bahwa ada kesombongan di dalam hati kita yang harus kita kikis saudara. Karena kesombongan itu akan berpotensi membuat masalah yang sederhana dalam diri kita itu jadi rumit. Kesombongan yang tersembunyi itu akan berpotensi membuat kita jadi orang-orang yang tidak taat kepada perkataan Allah. Untuk itu mari pada sore hari ini kita belajar jadi orang yang rendah hati ya. Kalau masih ada kecokakan ya, coba koreksi. Kalau masih ada, maka kita harus belajar membuangnya di hadapan Tuhan. Dan kita mau belajar berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau jadi orang yang rendah hati, aku mau taat kepada setiap perkataan firman-Mu. Apa yang mau Engkau perbuat dalam kehidupanku, katakanlah dan aku akan melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih karena Engkau kembali menegur kami, mengingatkan kami akan sebuah dosa yang tersembunyi. Seringkali kami tidak menyadari bahwa ada kesombongan di dalam kehidupan kami. Seringkali kami merasa jadi orang yang sudah rendah hati ya Tuhan. Kami merasa kami tidak punya benih-benih kesombongan di dalam hati kami. Tetapi saat ini kami menyadari bahwa kesombongan itu sebetulnya ada di dalam hati setiap manusia, termasuk diri kami. Hanya kami perlu belajar untuk mengevaluasinya, melihatnya ya Tuhan, merefleksi kehidupan kami lebih lagi, supaya kami menemukan ya Tuhan di bagian mana kami punya kesombongan, sehingga kami belajar untuk menghilangkannya ya Tuhan. Kami mau belajar dari orang yang rendah hati, sehingga kami jadi orang-orang yang mau secara sukarela taat kepada setiap firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sadar ya Tuhan kesombongan ini tidak bisa kami hilangkan dengan kekuatan kami sendiri. Untuk itu biarlah Roh Kudus tolong kami, latih kami ya Tuhan, supaya kami belajar jadi orang yang rendah hati ya Tuhan. Apapun yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami,
Kami mau dengan rendah hati mengikutinya ya Bapa, karena kami sadar kami tidak bisa tanpa Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu, dan kami percaya Engkau Tuhan yang terus bekerja di dalam hati kami dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.